Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Ya, ketemu lagi dengan matematika di bab pertama kita di pertemuan kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang koefisien dan variabel. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu tentang ini, menentukan akar-akar persamaan dengan faktorisasi atau memfaktorkan. Jadi kita akan belajar bagaimana caranya memfaktorkan. Ya, biasanya memfaktorkan itu di SMP juga sudah ada. Nah, ini kalau rumusan saya, ya, bentuk umum dari suatu memfaktoran tuh ini. Nah, jadi kalau ada hasilnya, ini hasilnya. Jadi kalau ada P dikurangi atau ditambah dengan Q dikalikan dengan R dikurangi atau ditambah dengan S sama dengan 0. Ya, dimana ini pengertiannya P jika dikalikan dengan R itu nanti hasilnya A. Ya, sedangkan Q jika ditambah dengan S yaitu nanti hasilnya B, dan Q jika dikalikan dengan S nanti hasilnya C. Jadi kalau ditambah hasilnya B, kalau dikalikan hasilnya C. Ini bentuk umum ini harus kalian pegang benar-benar, harus kalian cermati dan kalian hafalkan dengan benar. Boleh catat di buku catatan tidak apa-apa, karena ini penting ya. Jadi ini bentuk umum ini harus kalian tahu karena ini dasarnya. Karena masih banyak ya anak yang masih kebingungan bagaimana cara memfaktorkan. Oke, saya akan tunjukkan contoh bagaimana cara mencari akar-akar dari suatu persamaan dengan cara memfaktorkan. Nah, mari kita mulai. Jadi ini misalnya ya, saya punya X pangkat 2, duanya kok selalu tidak bagus. Coba saya ulang lagi. Jadi ada X pangkat 2 dikurangi dengan 3X dikurangi dengan 28 sama dengan 0. Nih ya. Jadi ada X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, ini nanti akan kita cari ya akar-akar persamaannya itu berapa. Nah, tadi kan ada dirumuskan, sudah dijelaskan ya tadi PHRS tadi, nanti akan kita terapkan di sini. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke cara memfaktorkannya, nah kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, sekarang kita cari dulu A-nya. A-nya berarti kalau dari persamaan itu berarti X pangkat 2 itu A. Ya, X pangkat 2 itu A. Sedangkan B itu adalah negatif 3. Ya, kenapa negatif? Karena di soalnya itu dia negatif 3X. Kalau dia plus 3X ya berarti tidak usah dikasih plus, cukup 3X. Yang terakhir C nya adalah negatif 28. Nah, ini nanti yang akan kita bawa. Nah, ini jadi A itu sama dengan X pangkat 2, B nya itu negatif 3X, dan C nya itu negatif 28. Ini nanti harus kalian gunakan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk rumusnya itu tadi ya, rumusnya tadi kan dalam kurung ada P bisa ditambah atau dikurangi dengan R. Ini kan ada lagi dikalikan sama S. Dengan S ditambah atau dikurangi ini tadi Q ya, Q
dengan S. Nah ini jadi tadi kan rumusnya P ditambah dengan Q ditambah dengan P ditambah atau dikurangi dengan R dikalikan dengan Q ditambah atau dikurangi dengan S. Nah tadi harus kalian ingat A itu tadi pengertiannya apa, B itu pengertiannya apa, dan C juga tadi dapatnya dari mana. Nah, jadi ini cuma rumus dasar, cuma untuk mempermudah kita dalam mengingat-ingat. Nah sekarang akan saya coba. Nah ini saya hapus. Oke. Ya, karena di situ ada x pangkat 2 min 3x min 28, tadi memfaktorkannya sini x. Ya, saya bagi dulu x nya. Nah ini kalau x ini kalau saya kalikan itu hasilnya x pangkat 2, benar ya, ini ya x pangkat 2. Jadi x ini kalau 2x ini dikalikan ya, x kalikan x itu hasilnya harus x pangkat 2. Itu tadi yang dimaksud dengan P dan Q kalau dikalikan harus A ya, P dan I, P dan Q kalau dikalikan harus A. Oke, itu yang. Nah sekarang yang berikutnya. Nah sekarang berikutnya, karena disitu 28 dan hasilnya harus min 3x ya, makanya di sini saya kasih min 7 ditambah sama 4. Kenapa? Karena kalau min 7 ya, kalau min 7 dikalikan dengan 4 itu hasilnya negatif 28 ya kan. Ini saya kecilkan dulu. Jadi kalau min 7 dikalikan sama dengan 4 itu hasilnya negatif 28. Seperti yang tadi, sesuai dengan pengertiannya. Berarti kalau ada tadi R dikalikan dengan S itu hasilnya harus C. Ya, jadi kalau min 4 ini dan ini ya, kalau dikalikan hasilnya harus ini ya gitu ya. Jadi kalau min 7 kalikan sama 4 itu hasilnya harus negatif 28. Itu yang dimaksud dengan R dikalikan dengan S sama dengan C. Nah sekarang yang cek yang terakhir apa? Cek yang terakhir ya, jika min 7 ini min 7 ditambah dengan 4 itu hasilnya harus negatif 3. Ini yang dimaksud dengan jika R ditambah dengan S itu hasilnya harus B. Nah ini yang harus kalian perhatikan juga ya. Jadi ini udah benar. Jadi x min 7 dikalikan dengan x plus 4 itu adalah hasil dari pemfaktoran dari x pangkat 2 min 3x min 28. Nah itu hasilnya. Sekarang akan saya bersihkan dulu nanti biar yang tidak kepakai ya. Ini harus diingat-ingat tadi ya, BC nya harus diingat-ingat. Nah sekarang akan saya ulangi. Berarti tadi kan x pangkat 2 min 3x min 8 kalau difaktorkan itu difaktorkan nah ini kalau difaktorkan hasilnya tadi berapa? X min 7 dikalikan sama x plus 4 sama dengan
0. Ini ya, tadi udah benar kalau X sama X dikalikan itu X pangkat 2 ya, sedangkan min 7 dikalikan sama plus 4 itu hasilnya min 28, dan min 7 ditambah sama 4 hasilnya plus min 3x. Sudah benar, ini hasil pemfaktorannya, tinggal kesimpulannya. Jadi kita ambil ya, berarti x min 7 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan min 7 kita pindahkan ruas, berarti hasilnya 7. Ini yang pertama. Atau kita masih punya x plus 4 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan 4 nya dipindahkan ruas, negatif 4. Nah ini. Nah jadi dari ini bisa dikesimpulkan ya, x1 nya itu 7 dan x2 nya itu negatif 4. Ini sudah selesai. Nah jadi akar-akar dari x pangkat 2 min 3x min 28 itu adalah x1 nya 7 dan x2 nya min 4. Lah Pak, gimana kalau saya kok kebalik Pak, misalnya x2 nya itu, x1 nya itu negatif 4 dan x1 nya itu yang 7, enggak apa-apa, enggak jadi masalah ya. Jadi misalnya kalian mencari nanti kok kebalik, misalnya x1 nya itu yang ketemunya negatif 4 dan x2 nya ketemunya itu yang 7, enggak apa-apa, enggak jadi masalah selama nilainya ini sama ya. Jadi ini sama, enggak jadi masalah. X1 nya mau yang 7 boleh, X1 nya mau yang negatif 4 boleh, atau X2 nya mau yang 7 boleh, atau X2 nya mau yang negatif 4, enggak apa-apa. Jadi enggak jadi masalah selama nilainya benar. Nah itu bukan masalah. Nah ini ya, ini mungkin contoh yang pertama. Mungkin saya akan memberikan contoh yang satu lagi, contoh yang kedua. Oke, saya akan contoh yang kedua ya, saya hapus dulu semua. Nah contoh yang kedua, sekarang saya punya 3x pangkat 2 ditambah dengan 2x, saya kecilkan dulu biar tidak terlalu lebar, dikurangi 5 sama dengan 0. Nah ini ya, berikutnya saya punya persamaan ini. Saya punya persamaan nih, 3x pangkat 2 plus 2x min 5 sama dengan 0. Langkah pertama yang harus kita tahu, kita cari dulu A nya berapa. A nya 3x pangkat 2. B nya berapa? B nya 2x. C nya itu negatif 5. Nih yang pertama yang harus kalian lakukan, nanti ini harus dicari dulu, jadi nanti biar jelas. Nah ini, dan ya ABC nya sudah ada, sekarang tinggal kita faktorkan. Kan saya faktorkan karena A nya itu 3x pangkat 2, A nya kan harus dibagi ya kan, dibagi. Berarti misalnya saya ambil gampangnya saja, depannya sini saya kasih 3x, belakangnya saya kasih x. Nah kalau 3x dikalikan sama x itu hasilnya 3x pangkat 2, betul ya. Oke, kita lanjutkan. Nah sekarang tinggal yang ini, yang belakang ini mau kita isi berapa ya kan. Nah kalau dikalikan itu nanti hasilnya harus negatif 5, sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya harus 2x. Nah yang harus kalian pikirkan bukan penjumlahnya tapi perkaliannya dulu. Kalian masukkan dulu, misalnya di sini saya masukkan sininya saya kasih plus 5, sininya saya kasih min 1. Nah kalau plus 5 ini saya kalikan dengan min 1, itu hasilnya negatif 5. Udah bener ya. Nah ini pokoknya kalian harus fokusnya ini, untuk belakang kalinya saja, nanti untuk penjumlahnya gampang kita bisa rubah-rubah.
Nah, jadi ini harus sama. Jadi kalau dia dikalikan itu, kalau ini kalikan sama ini, hasilnya harus ini. Ini harus kalian utamakan. Bukan penjumlahannya sendiri, harus kalinya dulu. Ya, ini yang utama. Bukan penjumlahannya. Oke, ingat ya, harus kalinya dulu, bukan penjumlahannya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah, sekarang kita cek persamaan ini kira-kira benar enggak. Nah, biar tahu benar atau tidaknya, nah kita senyumkan dulu. Sekarang kita punya 5 dikalikan sama X, itu hasilnya 5X. Berikutnya ini kita punya 3X min 1. Kalau 3X kalikan sama min 1 hasilnya negatif 3X. Nah, sekarang kita jumlahkan. Berapa kalau 5X min 3X? Oh, ternyata 2X. Sama kan? Ini nilainya sama dengan ini, sama dengan B. Nah, ini sudah kita jumlahkan seperti rumus yang tadi. Jadi kalau ini dijumlahkan hasilnya harus B. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya di sini X-nya itu dia itu lebih dari 1. Kalau contoh yang pertama tadi kan dia X pangkat 2-nya koefisiennya 1. Itu bisa kita langsung bisa. Tapi kalau dia lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya harus kita senyumkan seperti ini. Dan setelah disenyumkan, setelah dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Kalau itu sudah dilakukan, berarti jawaban kalian sudah benar. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ini urutannya saya hapus karena jawaban saya sudah benar ya. Berarti pemfaktoran ini tadi sudah oke ya. Kita saya checklist. Berarti benar kalau 3X pangkat 2 plus 2X min 5 itu kalau difaktorkan hasilnya tadi 3X min 5 dikalikan sama X min 1. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi yang pertama saya punya 3X min 5 sama dengan 0 ya, berarti kita cari nilai X nya. Bentar, ini ya, saya lanjutkan. Berarti kan 3X sama dengan 5 nya kita pindahkan luas, berarti 5. X nya berarti 5 per 3. Berikutnya saya punya X min 1 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 1. Nah, dari sini sudah kita bisa ambil kesimpulannya. Nah, bisa kita ambil berarti jadi X1 nya itu 5 per 3, sedangkan X2 nya 1. Itu ya Nana ya. Itu 2 contoh dari saya. Nanti akan kita lanjutkan dengan latihan soal. Terima kasih.